saya akan memberikan beberapa pengantar ya. Ya, hari ini topik kita adalah AI dan multiplikasi khotbah. Nah, saudara, kalau saudara melihat next. Ya, kalau saudara melihat khotbah, saya ingin saudara menempatkan khotbah itu dalam dua bagian. Satu pra khotbah, yang satu post khotbah. Itu ya. Jadi di tengah itu saudara pas presentasi, itu ya, pas presentasi khotbahnya. Nah, kita akan melakukan talk show ini atau AI Talks ini 2 kali. Satu adalah untuk pra khotbah, yang satu adalah untuk post khotbah. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan berbicara tentang post khotbah. Jadi kita tidak membicarakan tentang bagaimana khotbah dibuat, enggak. Kami membicarakan tentang khotbah yang sudah dibuat. Ya, Bapak Ibu kan pasti di semua gereja, saya harap ada banyak pengurus gereja atau majelis penatua, dan juga mungkin pekerja gereja yang ikut hadir pada siang hari ini, karena kita semua akan terlibat nih di sini ya. Jadi Bapak Ibu, kita jangan, tadi Ibu Evi sudah memperingatkan ya, jangan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang pra khotbah, gimana cara menyusun khotbah, apakah boleh nggak sih menyiapkan khotbah dengan AI, itu kan masih menjadi pertanyaan yang sangat kontroversial ya. Nah, itu kita akan bahas 2 minggu yang akan datang. Sekarang ini kita tidak membicarakan itu, tapi membicarakan khotbah yang sudah jadi, terutama khotbah yang sudah dipasang di YouTube. Nah, nanti saya ingin kita semua bisa mendengar alasan ini, kenapa harus dipasang dulu di YouTube. Nanti Pak Max akan menjelaskan kepada kita, gitu ya. Jadi ini adalah khotbah yang sudah jadi, sudah dibawakan, sudah direkam, dan sudah dipasang di YouTube atau di situs, ya. Kalau gereja saudara punya situs, dan kita akan menggunakan khotbah ini untuk dibuat dengan cara kreatif, dengan bantuan AI, untuk khotbah saudara menjadi khotbah yang dinamis dan punya dampak yang jauh ke depan. Nah, saya akan berikan alasannya. Next. Nah, saudara, yang sekarang nih sering terjadi, khotbah itu sekali dibuat, sekali dipakai, sekali didengar, sudah. Sayang banget gitu ya. Khotbah itu merupakan satu aset yang luar biasa bagi gereja. Itu pengajaran gereja yang harus di-reserve atau harus disimpan gitu ya. Dan harus bisa digunakan bukan hanya pendengar yang saat itu hadir di gereja, tapi juga untuk seluruh jemaat, bahkan untuk yang akan datang. Nah, ini sayang sekali kalau saya boleh gambarkan ya. Persiapannya khotbah itu wah luar biasa payah gitu ya. Bahkan 1 minggu pendeta harus bekerja keras untuk mempersiapkan khotbah, mempelajari khotbah, berdoa, dan banyak sekali referensi yang harus dibaca, dan juga lebih banyak untuk merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara bisa menyajikan itu dalam khotbah yang bergizi, yang bermutu untuk jemaat saudara. Nah, setelah dipresentasikan, seringkali disitulah khotbah udah mati. Untung-untung kalau khotbah itu masih diingat oleh jemaat. Seringkali bahkan jemaat yang hanya mendengar 1 kali saja dan bahkan kadang tidak pakai PPT, jadi tidak ada bantuan visual untuk bisa mengingat. Saudara benar-benar mengandalkan telinga dan mengandalkan ingatan saudara. Tadi itu Bapak Pendeta ngomong apa gitu ya, dan apa yang itu menjadi pergumulan saya untuk 1 minggu ini, karena itu adalah makanan rohani yang harus saudara punya dan harus saudara pakai untuk memperkaya hidup rohani saudara. Tetapi betapa sayangnya karena jemaat tidak dibantu hanya mengandalkan telinga dan mengandalkan ingatan, akhirnya khotbah itu ketika sudah pulang rumah, bahkan seringkali kita suka bercanda ya, yuk kita tes yuk gitu. Setelah pulang dari khotbah, tadi khotbahnya apa Bapak Ibu atau saudara-saudara yang tadi datang ke kebaktian? Mikir dulu ya, apa tadi ya? Lupa. Saudara, itu sangat menjadi kelemahan. Memang manusia punya kelemahan ya, tetapi alangkah baiknya kalau kita itu punya alat bantu untuk menolong kita, sehingga khotbah yang diberikan itu tidak dilupakan begitu saja. Gimana caranya khotbah itu bisa dipakai
dengan cara yang bijaksana dan dengan cara yang luar biasa untuk bisa diingat. Tujuannya kan supaya diingat Bapak Ibu kan, saudara menyiapkan khotbah itu bukan hanya untuk kewajiban begitu selesai khotbah tugas selesai udah bubar gitu ya. Itu sangat sangat tidak baik Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengencourage Bapak Ibu ya, khotbah saudara itu menjadi makanan rohani untuk domba-domba saudara. Harapannya khotbah itu benar-benar khotbah yang saudara persiapkan dengan baik dan saudara ingin jemaat saudara itu memakainya untuk bekal 1 minggu paling tidak ya untuk kehidupan rohani mereka. Sangat bagus kalau jemaat itu punya kehidupan rohani yang hidup sehingga bukan mengandalkan khotbah saja. Tapi kalau ditambah dengan khotbah kan lebih bagus lagi. Nah, next. Next. Nah, yang kami inginkan seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Khotbah hidup kembali dan dipakai berulang-ulang. Bagaimana persiapan khotbah yang sudah dibuat dengan luar biasa, apa kerja keras yang luar biasa itu dipresentasikan dan setelah dipresentasikan bisa dipakai berulang kali dengan cara yang berbeda dan melibatkan jemaat sehingga khotbah itu akan diingat dan khotbah itu akan memberi kekayaan hidup bagi jemaat dan bukan hanya itu saja, jemaat bisa memakainya untuk kehidupan rohani mereka dan bahkan untuk ikut ambil bagian membagikan kepada orang lain bahkan untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain sehingga hidup mereka menjadi menghasilkan buah. Nah, ini Bapak Ibu, alasan inilah kami sangat concern ya bagaimana khotbah itu bisa digunakan dengan baik. Nah, kalau khotbah ini next. Kalau khotbah ini bisa dipakai dengan cara yang baik, maka saudara akan memberikan hasil yang luar biasa.